Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silvi Yulianisi. Saya dari kelas 1A D3 Keperawatan Poltekkes Menkes Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang materi kuliah saya, ilmu biomedik dasar, yaitu tentang yang pertama sistem reproduksi, yang kedua jantung, yang ketiga sistem pencernaan, dan yang keempat sistem perkemihan. Baiklah, di sini saya akan sistem reproduksi pada laki-laki terlebih dahulu. Bagian sistem reproduksi pada laki-laki terdiri yang pertama kelenjar, terdiri dari testis, vesika seminalis, kelenjar prostat, kelenjar bulbouretralis. Yang kedua ductus, terdiri dari epididymis, ductus seminalis. Yang ketiganya uretra. Yang ketiga, bangun penyambung, terdiri dari skrotum, funiculus, spermaticus, dan penis. Baiklah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan yaitu pada bagian kelenjar yang terdiri dari yang pertama yang A, testis, merupakan dua buah glandula kelenjar yang terdapat dalam skrotum digantungkan pada funiculus spermaticus, berfungsi sebagai tempat terbentuknya spermatozoa dan hormon pria, yaitu testosteron. Terdiri dari lobus testis yang menghasilkan hormon testosteron. Yang B, vesika seminalis, adalah dua buah kelenjar tubular yang terletak di kanan dan kiri di belakang leher kandung kencing atau vesika urinaria dan berbentuk seperti piramid. Panjangnya kurang lebih 5-10 cm. Berfungsi menghasilkan zat mukoid yang merupakan sumber energi spermatozoa. Yang C, kelenjar prostat, melekat pada dinding bawah vesika urinaria, besarnya kira-kira sebesar buah kenari prostat, meningkat pada pangkal uretra yang keluar dari kandung kemih. Kelenjar prostat merupakan kumpulan dari 30-50 kelenjar tubulo-alveolar dan bermuara ke dalam uretra pons uretratica. Berfungsi untuk menambah cairan alkalis pada cairan seminalis, berguna untuk melindungi spermatozoa terhadap tekanan yang terdapat pada uretra dan vagina. Dan D, kelenjar bulbouretralis, letaknya di sebelah bawah dari kelenjar prostat dan di belakang lateral pars membrane uretra, bentuknya bundar, kecil, berwarna kuning, dan panjangnya 2-5 cm. Dibungkus oleh simpai jaringan ikat tipis yang di luarnya terdapat serat otot rangka. Berfungsi hampir sama dengan kelenjar prostat. Yang kedua, bagian ductus atau saluran, yang terdiri dari yang A, epididymis, merupakan saluran halus yang panjangnya 6 cm, terletak sepanjang atas tepi dan belakang testis. Yang B, kaput epididymis atau kepala, berhubungan dengan bagian atas testis sebagai ductus efferent dan di testis. Yang C, corpus epididymis atau badan, ditutup oleh membran serosa. Yang D, caudal epididymis, terdiri dari ekor, disebut juga globulus minor, ditutupi membran serosa, berhubungan dengan ductus deferens atau pons deferens. Berfungsi sebagai saluran penghantar testis, mengantar sperma sebelum diejakulasi memproduksi semen. Yang B, ductus seminalis. Ductus vesika seminalis merupakan saluran yang berasal dari glandula seminalis dan akan bergabung dengan ductus efferent. Yang C, uretra. Uretra merupakan saluran kemih dan sekaligus sebagai saluran ejakulatorius pada laki-laki, di mana pengeluaran urin tidak bersamaan dengan ejakulasi, hal yang diatur oleh kegiatan kontraksi prostat. Yang ketiga, pada bagian penyambung yang terdiri dari A, skrotum, merupakan kantung tempat testis menggantung pada dasar pelvis. Skrotum terdiri dari kulit tanpa lemak, sedikit jaringan otot tapi kaya akan pigmen. Yang B, funiculus spermaticus. Funiculus spermaticus memanjang dari abdomen inguinalis ke bagian belakang testis sampai ke skrotum. Funiculus ini bagian kiri lebih panjang dari yang kanan karena testis kiri menggantung lebih rendah daripada yang kanan. Yang C, penis.
terletak menggantung di depan skrotum, bagian ujung disebut gland penis, bagian tengah corpus penis, bagian pangkal radix penis. Pada permukaan bagian bawah terdapat corpus cavernosus urethra, sedangkan bagian anteriornya adalah corpus cavernosus disebut dengan corpus cavernosus penis. Baiklah, setelah ini yang kedua ada wanita, yaitu yang pertama sistem reproduksi pada wanita pada bagian luar yang terdiri dari mons veneris, labia mayora, labia minora, klitoris, vestibulum, introitus vagina, glandula Bartolini. Pada bagian dalam terdiri dari vagina, uterus, tuba fallopi, ovarium. Mons veneris yaitu jaringan lemak yang menonjol di atas pubis, tumbuh rambut saat pubertas. Labia mayora terdapat bagian kanan dan kiri, terisi jaringan lemak yang berasal dari mons veneris, lonjong dan mengecil ke bawah dan ke belakang bertemu membentuk frenulum. Homolog skrotum. Yang klitoris yaitu merupakan suatu tunggul yang erektil tertutup oleh proputium clitoridis, banyak syaraf dan peredaran darah analog dengan penis laki-laki. Vestibulum merupakan rongga yang dibatasi bagian lateral pada kedua labia, bagian anterior dibatasi pada klitoris, bagian dorsal dibatasi forceps. Terdapat muara vagina, muara uretra, 4 lubang kecil, 2 muara dari Klomposken, 2 muara dari Bartolini. Introitus vagina dilindungi oleh labia minora, memiliki himen. Glandula Bartolini. Ini yang paling penting pada area vagina. Pada bagian ini mengeluarkan sekret pada saat koitus. Labia minora, sebelah dalam labia mayora, di atas klitoris membentuk preputium clitoridis, di bawah klitoris membentuk frenulum clitoridis. Vagina, penghubung antara introitus vagina dan uterus. Dinding depan lebih pendek dari dinding kanan, terdapat rungae, terdapat kelenjar. Ke dalam puncak vagina menonjol ujung serviks. Uterus seperti buah pokat, sebesar telur ayam kampung, letak antara vesika urinaria dan rektum. Terdiri dari 2 bagian. Yang pertama corpus uteri berbentuk segitiga, yang kedua serviks uteri berbentuk silindris. Dinding terdiri dari lapisan, yang pertama endometrium, selaput lendir, yang kedua myometrium, lapisan otot polos, yang ketiga perimetrium. Ligamentum atau ligamen memfiksasi uterus terdiri dari yang pertama ligamen cardinal, yang kedua ligamen sacrouterinum, yang ketiga ligamen rotundum, yang keempat ligamen latum, yang kelima ligamen infundibulo, yang keenam ligamen ovari porphyrium. Tuba fallopi mulai dari cornu uteri kanan dan kiri ke lateral, terdiri dari 4 bagian. Yang pertama pars interstitialis, yang kedua pars ischica, yang ketiga pars ampullaris, yang keempat pars infundibulo. Vibrae untuk menangkap ovum. Lapisan dalam tuba endosalpinx terdiri dari selaput berlipat, bersekresi dan bersilia untuk menyalurkan ovum ke arah uterus. Ovarium terdiri dari 2 indung telur kiri dan kanan, dihubungkan dengan uterus, ligamentum provarium, dihubungkan dengan dinding panggul, ligamen infundibulo. Struktur yang pertama korteks, yang kedua medula. Yang kedua yaitu jantung. Jantung atau heart merupakan salah satu organ yang penting dalam kelangsungan hidup kita yang berfungsi sebagai alat pemompa darah. Jantung memompa darah
ke seluruh tubuh untuk menyediakan oksigen serta zat-zat lain untuk kepentingan seluruh sel dalam tubuh kita. Otot jantung bekerja secara otomatis atau di luar kehendak kita dengan berkontraksi dan berelaksasi. Bagian-bagian jantung. Jantung dibagi dua bagian, yaitu kanan dan kiri, yang masing-masing terdiri dari dua bagian pula, yaitu atrium dan ventrikel. Jantung bagian kanan berhubungan dengan fungsi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida di paru-paru, di mana jantung kananlah yang memompa darah ke paru-paru. Sedangkan jantung bagian kiri berhubungan dengan fungsi peredaran darah ke seluruh tubuh, karena jantung kiri yang memompa darah dari ke seluruh tubuh. Dinding jantung terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama, endokardrium, yaitu selaput yang membatasi ruang jantung. Yang kedua, miokardium, otot jantung yang tersusun dari berkas-berkas otot. Yang ketiga, perikardium, selaput yang pembungkus jantung. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu atrium kiri, atrium kanan, ventrikel kiri, dan ventrikel kanan. Katup, valvula jantung. Katup tricuspidalis antara lain yaitu serambi kanan dan bilik kanan. Katup semilunaris paru-paru antara bilik kanan dengan arteri pulmonalis. Katup biscupidalis antara serambi kiri dan bilik kiri. Katup semilunaris aorta antara bilik kiri dan aorta. Septum atau sekat, dinding antara bilik kiri dan kanan serta serambi kiri dan serambi kanan. Cara kerja jantung. Pada saat berdenyut, setiap ruang jantung mengendur dan terisi darah, disebut diastol. Selanjutnya jantung berkontraksi dan memompa darah keluar dari ruang jantung, disebut sistol. Kedua serambi mengendur dan berkontraksi secara bersamaan, dan kedua bilik juga mengendur dan berkontraksi secara bersamaan. Pembuluh darah. Pembuluh nadi atau arteri. Tempat agak ke dalam, dinding pembuluh tebal, kuat dan elastis, aliran darah berasal dari jantung, denyut terasa, katup hanya di satu tempat dekat jantung. Bila ada luka, darah memancar keluar. Struktur arteri dari dalam keluar. Yang pertama endotelium, yang kedua membran basal, yang ketiga jaringan elastis, yang keempat jaringan otot polos, yang kelima jaringan elastis, yang keenam jaringan konektif atau penghubung. Pembuluh darah balik vena. Pembuluh darah balik atau vena terdiri seperti dinding pembuluh tipis, tidak elastis, dekat dengan permukaan tubuh, tipis kebiru-biruan, aliran darah menuju jantung, denyut tidak terasa, katup di sepanjang pembuluh. Struktur vena dari dalam keluar. Yang pertama katup, yang kedua endotelium, yang ketiga membran basal, yang keempat jaringan otot polos, yang kelima jaringan konektif. C. Pembuluh darah kapiler. Kapilari darah ialah saluran darah yang terkecil sekali. Kapilari darah menghubungkan anterior kepada venul. Dinding kapilari darah hanya setebal satu sel. Dinding-dindingnya yang tipis memudahkan resapan bahan-bahan yang berlangsung dengan cepat. Peredaran darah. Manusia merupakan peredaran darah tertutup karena peredaran darah yang dialirkan dari dan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah, dan darah mengalir melewati jantung sebanyak 2 kali sehingga disebut sebagai peredaran darah ganda, yang terdiri dari 1. Peredaran darah panjang atau besar atau sistemik, jantung, ventrikel, seluruh jaringan tubuh, jantung, atrium kanan. Yang ketiga yaitu sistem perkemihan. Sistem urinaria atau perkemihan adalah sistem organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin pada manusia. Sistem ini terdiri dari 2 ginjal, 2 ureter, kandung kemih, 2 otot sphincter, dan uretra.
suatu sistem yang terjadinya proses penyaringan darah dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak dipergunakan lagi oleh tubuh dikeluarkan berupa urin atau air kemih. Bagian sistem perkemihan. Yang pertama ginjal atau renal, yang kedua ureter, yang ketiga vesika urinaria, yang keempat uretra. Susunan sistem perkemihan terdiri dari dua ginjal atau ren yang menghasilkan urin, dua ureter yang membawa urin dari ginjal ke vesika urinaria atau kandung kemih, satu vesika urinaria tempat urin dikumpulkan, satu uretra urin dikeluarkan dari vesika urinaria. Ginjal. Manusia memiliki sepasang ginjal terletak di belakang perut. Ginjal kanan biasanya terletak sedikit di bawah ginjal kiri untuk memberi tempat untuk hati. Di bagian atas superior ginjal terdapat kelenjar adrenal atau juga disebut kelenjar suprarenal. Ginjal bersifat retroperitoneal yang berarti terletak di belakang peritoneum yang melapisi rongga abdomen. Kedua, ginjal dibungkus oleh dua lapisan lemak, lemak perirenal dan lemak pararenal. Struktur ginjal. Bagian paling luar dari ginjal disebut korteks. Bagian lebih dalam lagi disebut medula. Bagian paling dalam disebut pelvis. Ginjal dibungkus oleh lapisan jaringan ikat longgar yang disebut kapsula. Unit fungsional dasar dari ginjal adalah nefron yang dapat berjumlah lebih dari 1 juta buah dalam satu ginjal normal manusia dewasa. Nefron berfungsi sebagai regulator air dan zat terlarut, terutama elektrolit dalam tubuh dengan cairan dan molekul yang masih diperlukan tubuh. Molekul dan sisa cairan lainnya akan dibuang hasil akhir yang kemudian diekskresikan disebut urin. Lapisan ginjal. Setiap ginjal terbungkus selaput tipis atau kapsula renalis berupa jaringan fibrus berwarna ungu tua. Lapisan ginjal terdiri atas lapisan luar yaitu lapisan korteks atau substantia corticalis. Yang kedua lapisan dalam yaitu medula, substantia medullaris. Ureter. Terdiri dari dua pipa yang masing-masing bersambung dari ginjal ke kandung kemih. Lapisan dinding ureter terdiri dari yang pertama lapisan luar, jaringan ikat atau fibrosa, lapisan tengah yaitu otot polos. Lapisan dinding ureter terjadi gerakan peristaltik tiap 5 menit sekali yang mendorong urin melalui ureter. Fisiologi ureter. Menyalurkan urin dari ginjal ke vesikula urinaria, ureter memasuki dinding vesika urinaria secara serong sehingga ketika vesika urinaria terisi, urin tidak kembali. Vesika urinaria berbentuk seperti buah pir atau kendi, terdiri dari fundus dan bladder neck, terletak dalam panggul di belakang simfisis pubis. Dindingnya terdiri dari lapisan serosa, otot, mukosa, dan transisional. Memiliki 3 muara disebut trigone. Terdapat 2 sphincter interna dan eksterna. Vesika urinaria, sebuah kantung dengan otot yang mulus dan fungsi sebagai penampung air seni yang berubah-ubah jumlahnya karena kandung kemih dapat mengembang dan mengempis. Kontraksi kandung kemih dan relaksasi sphincter dihantarkan melalui serabut saraf simpatis. Persarapan vesika urinaria diatur torakolumbal dan kranial dan sistem saraf otonom. Lapisan vesika urinaria terdiri dari lapisan sebelah luar, peritoneum, tunica muscularis atau lapisan otot, tunica submucosa, lapisan mukosa atau bagian dalam. Uretra merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih berfungsi menyalurkan air kemih keluar tubuh. Dalam anatomi uretra adalah saluran yang menghubungkan kandung kemih ke lingkungan luar tubuh. Uretra berfungsi sebagai saluran pembuang baik pada sistem kemih atau ekskresi dan sistem seksual. Pada pria berfungsi juga dalam sistem reproduksi sebagai saluran pengeluaran air mani. Uretra saluran yang berjalan dari leher vesika urinaria ke lubang luar meatus uretra, dilapisi membran mukosa. Panjang laki-laki
Uretra pada laki-laki 15-20 cm, pada wanita 3-4 cm. Fisiologi uretra yaitu mengeluarkan urin dari vesika urinaria keluar tubuh. Uretra pada wanita yaitu pada wanita panjang uretra sekitar 2,5-4 cm dan terletak di antara klitoris dan pembukaan vagina. Pria memiliki uretra yang lebih panjang dari wanita. Artinya wanita lebih berisiko terkena infeksi kantung kemih atau sistitis dari infeksi saluran kemih. Uretra pada pria yaitu pada pria panjang uretra sekitar 20 cm dan berakhir pada akhir penis. Uretra pada pria dibagi menjadi 4 bagian, dinamakan sesuai dengan letaknya, yaitu pars prostatica terletak sebelum kelenjar prostat, pars prostatica terletak di prostat, terdapat pembukaan kecil di mana terletak muara vas deferens, pars membranosa sekitar 1,5 cm, dan di lateral terdapat kelenjar bulbouretralis. Yang keempat itu pars spongiosal atau cavernosa sekitar 15 cm dan melintas. Sistem pencernaan adalah sistem organ dalam hewan multisel yang menerima makanan, mencernanya menjadi energi dan nutrien, serta mengeluarkan sisa proses tersebut melalui bubur. Pada dasarnya, sistem pencernaan makanan dalam tubuh manusia terjadi di sepanjang saluran pencernaan dan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu proses penghancuran makanan yang terjadi dalam mulut hingga lambung. Selanjutnya adalah proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di dalam usus. Kemudian proses pengeluaran sisa-sisa makanan melalui anus. Sistem pencernaan makanan pada manusia terdiri dari beberapa organ, antara lain adalah yang pertama, mulut atau caecum oris. Terdiri dari gigi. Struktur gigi pada manusia dapat dibedakan atas gigi sulung atau gigi susu dan gigi tetap. Gigi yang pertama kali tumbuh sejak anak berusia 6 bulan disebut gigi susu. Gigi manusia melekat pada rahang atas dan rahang bawah yang terlindung oleh gusi. Gigi pada manusia dibedakan menjadi 4, yaitu gigi seri atau incisor, terletak berderet lurus di bagian depan, berbentuk pipih dan tajam untuk mengiris dan memotong makanan. Gigi taring atau canius, ujungnya berbentuk runcing untuk mencabikkan dan menyobek makanan. Yang ketiga, geraham depan premolar, bentuknya berlekuk-lekuk untuk mengiris dan menghabiskan makanan. Geraham belakang molar, bentuknya berlekuk-lekuk untuk menghaluskan makanan dan terletak pada bagian belakang. Yang kedua, pada mulut yaitu langit-langit atau palatum. Langit-langit atau palatum adalah sebutan pada bagian-bagian mulut. Palatum juga merupakan nama tulang dari bagian langit-langit mulut. Palatum dibagi menjadi 3. Yang pertama, palatum molae, langit-langit mulut palatum yang berada di bawah sebelah atas uvula palatina. Pak 2, palatum durum adalah langit-langit mulut palatum yang berada di paling atas di sebelah belakang gigi seri dan gigi taring. Yang ketiga, rape palati adalah langit-langit mulut palatum yang tampak menonjol dan memanjang mulai dari depan hingga belakang palatum. Lidah atau unguae. Yang C yaitu lidah atau lingua, merupakan salah satu organ yang berperan penting dalam proses digesti makanan. Lidah di dalam pencernaan makanan berfungsi untuk mencampurkan makanan, mendorong makanan dalam proses menelan, dan membersihkan mulut dari sisa makanan. Lidah lingua terdiri atas 1 akar atau radit, yang kedua badan atau korpus, yang ketiga ujung lidah atau apex. Lidah juga berfungsi sebagai pengecap rasa makanan yang terbagi berdasarkan letak dan fungsinya, yaitu pada bagian depan pengecap rasa asam, pada bagian tengah pengecap rasa asin, dan pada bagian belakang pengecap rasa pahit. Kelenjar ludah atau glandula saliva membantu proses pencernaan makanan secara kimiawi di mana menghasilkan enzim amilase atau enzim
enzim ptyalin yang mengubah zat tepung amilum menjadi glukosa. Ludah juga menjaga temperatur rongga mulut serta membantu dalam proses penelanan makanan menuju esofagus. Makanan yang melewati esofagus berbentuk bolus. Kelenjar-kelenjar tersebut adalah yang pertama kelenjar parotis, merupakan kelenjar ludah di dekat telinga, menyekresikan ludah yang mengandung enzim ptyalin atau amilase. Yang kedua, kelenjar submaxillaris, merupakan kelenjar ludah di samping rahang atas, menyekresikan ludah yang mengandung air dan lendir. Yang ketiga, kelenjar submandibularis, merupakan kelenjar ludah di bawah lidah, menyekresikan ludah yang mengandung air dan lendir. Yang kedua yaitu kerongkongan atau esofagus. Esofagus merupakan saluran sempit berbentuk pipa yang menghubungkan faring dengan lambung atau gaster yang terletak di belakang trakea atau tenggorokan yang panjangnya kira-kira 25 cm, diameter 2,5, pH cairannya 5-6. Fungsinya menggerakkan makanan dari faring ke lambung melalui gerak peristaltis atau peristaltik. Sebelum makanan masuk ke kerongkongan, pada pangkal tenggorokan atau laring terdapat bagian yang memiliki katup disebut epiglottis. Epiglottis ini berfungsi mengatur masuknya makanan dan udara ke dalam tubuh. Dinding esofagus terdiri dari 4 lapisan, yaitu yang pertama mukosa, terbentuk dari epitel berlapis gempeng bertingkat yang berlanjut ke faring bagian atas. Dalam keadaan normal bersifat alkali dan tidak terdapat isi lambung yang sangat asam. Yang kedua, submukosa, mengandung sel-sel sekretoris yang menghasilkan mukus yang dapat mempermudah jalan makanan sewaktu menelan dan melindungi mukosa dari cedera akibat zat kimia. Yang ketiga, muskularis, otot bagian esofagus merupakan bagian bawah merupakan otot polos, bagian yang diantaranya terdiri dari campuran antara otot rangka dan otot polos. 4. Lapisan bagian luar serosa, terdiri dari jaringan ikat yang jarang menghubungkan esofagus dengan serutu-serutu yang berdekatan. Tidak adanya serosa mengakibatkan penyebaran sel-sel tumor lebih cepat bila ada kanker esofagus dan kemungkinan bocor setelah operasi lebih besar. Esofagus. Yang ketiga, lambung atau gaster. Lambung pada manusia terletak pada bagian kiri atas rongga perut di bawah diafragma, tersusun memanjang, melingkar, dan menyerong. Dengan adanya kontraksi otot-otot lambung tersebut, makanan akan teraduk dengan baik menjadi bubur atau kim. Lambung juga berperan sebagai kelenjar eksokrin yang menghasilkan enzim pencernaan dan sebagai kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon. Seluruh permukaan mukosa gaster terdapat gastric pits atau foveola gastrik. Epitel mukosa selapis torak atau sesi goblet terdapat 3 daerah, yaitu yang pertama kardia adalah bagian atas daerah pintu masuk makanan dari kerongkongan itu sendiri. Yang kedua fundus adalah bagian tengah, bentuknya membulat. Yang ketiga yaitu piloris adalah bagian bawah daerah yang berhubungan dengan usus 12 jari atau sering disebut duodenum. Dinding lambung tersusun menjadi 4 bagian, yakni yang pertama mukosa, ialah lapisan di mana sel-sel mengeluarkan berbagai jenis cairan seperti enzim, asam lambung, dan hormon. Yang kedua, submukosa, ialah lapisan di mana pembuluh darah, arteri, dan vena dapat ditemukan untuk menyalurkan nutrisi dan oksigen ke sel-sel perut sekaligus untuk membawa nutrisi yang diserap, urea, dan karbon dioksida dari sel-sel tersebut. Yang ketiga, muskularis adalah lapisan otot yang membantu perut dalam pencernaan mekanis. Lapisan ini dibagian menjadi 3, yaitu lapisan otot, yaitu otot melingkar, memanjang, dan menyerong. Yang keempat itu gerak peristaltik, gerak menggelombang. Gerak peristaltik menyebabkan makanan di dalam lambung diaduk-aduk. Lapisan terluar yaitu serosa, berfungsi sebagai lapisan pelindung perut. Yang keempat yaitu usus halus atau intestinum tenue. Usus halus adalah tempat berlangsungnya sebagian besar pencernaan dan penyerapan yang panjangnya sekitar 6 meter, berdiameter sekitar 2,5 cm. Dinding usus halus terdiri atas 3 lapis, yaitu tunika mukosa, tunika muskularis, dan tunika serosa. Tunika muskularis merupakan bagian yang menyebabkan gerakan usus halus.
Fungsi usus halus yaitu mengakhiri proses pencernaan makanan. Proses ini diselesaikan oleh enzim usus dan enzim pankreas serta dibantu empedu dalam hati. Usus halus secara selektif mengabsorpsi produk digesti. Usus halus dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama duodenum, usus 12 jari. Yang kedua jejunum, usus kosong. Yang ketiga ileum, usus belit atau usus penyerapan. Kelenjar-kelenjar usus menghasilkan enzim-enzim pencernaan, yaitu yang pertama peptidase, berfungsi menghubungkan peptida menjadi asam amino. Sukrase berfungsi mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Yang ketiga maltase berfungsi mengubah maltosa menjadi glukosa. Yang keempat laktase berfungsi mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Usus besar atau intestinum crassum. Usus besar adalah saluran yang berhubung dengan bagian usus halus atau ileum yang berakhir dengan anus, yang panjangnya sekitar 1,5 diameter, kurang lebih 6,3 cm, pH-nya 3,5 sampai 8,0. Fungsi dari usus besar adalah mengabsorpsi 80% sampai 90% air dan elektrolit dari kimus yang tersisa dan mengubah kimus dari cairan menjadi masam semi padat. Yang kedua, memproduksi mukus. Yang ketiga, mengekskresikan zat sisa dalam bentuk feses. Usus besar dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, ceokum, merupakan pembatas antara ileum dengan kolon. Yang kedua yaitu kolon. Pada kolon terjadi gerakan mencampur, isi kolon dengan gerakan mendorong. Pada kolon ada 3 divisi, yaitu kolon ascenden yang merentang dari sampai ke tepi bawah hati di sebelah makanan dan membalik secara horizontal pada flexora hepatica. Yang kedua kolon transversum, merentang menyilang abdomen ke bawah hati dan lambung. Yang ketiga kolon descendens, merentang ke bawah pada sisi kiri abdomen dan menjadi kolon sigmoid, berbentuk S yang bermuara di rektum. Rektum merupakan tempat penampungan sementara feses sebelum dibuang melalui anus, yang panjangnya 12 sampai 13 cm. Anus. Yang terakhir anus. Feses yang terkumpul dalam rektum dikeluarkan melalui saluran pengeluaran disebut anus. Proses pengeluaran feses lewat anus ini disebut defikasi. Setelah rektum terenggang karena terisi penuh, timbul keinginan dalam defekasi. Pada anus terdapat 2 macam otot, yaitu sphincter. Yang pertama sphincter anus intermus, bekerja tidak menurut kehendak, berupa otot polos dan otot lurik. Yang B, sphincter anus exterus, bekerja menurut kehendak. Baiklah, mungkin itu saja dari beberapa sistem. Yang pertama sistem reproduksi pada manusia, yang kedua jantung, yang ketiga sistem perkemihan, yang keempat sistem pencernaan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.